kita bisa duduk di majelis ilmu ini setelah melaksanakan sholat maghrib dan insyaallah nanti sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita teruskan tafsir surat An-Naba. Sekarang kita akan bahas ayat 31 sampai 36 yang paragraf ini diberi judul oleh penulis, ya. Kita bahas dari tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Beliau memberi judul paragraf ini yaitu Ahwalus Su'ada, keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu para penghuni surga. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 21 sampai 30, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang penghuni neraka, ya. Inna jahannama kanat mirsada dan seterusnya. Jadi pada ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang sengsara di neraka. Maka pada ayat-ayat ini Allah menyebutkan keadaan ahlul jannah as-su'ada, penghuni surga, yaitu orang-orang yang berbahagia. Min maudhi'i fauzin wa dhufrin, mereka mendapatkan tempat kemenangan dan tempat keberhasilan. Haitsu zuhzihu 'anil nar, di mana mereka dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilul jannah, dan mereka dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa abana anna dzalika tafadhul minallah wa ihsan, dan Allah menjelaskan bahwa itu adalah karunia dari Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di ayat 31 dan seterusnya sampai 36 kita akan bahas, ya. Inna lil muttaqina mafazah, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas yang penuh. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan di dalamnya, di dalam surga itu, perkataan yang sia-sia serta tidak mendengarkan kebohongan. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu, dan itu adalah pemberian yang banyak, ya, pemberian yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata-kata mafaza menurut mufradat lughawiyah, kota atau kosakata bahasanya adalah berarti fauzan wa dhufran. Bisa kita artikan kemenangan, keberhasilan, ya, keuntungan, atau au makana fauzin fil jannah, atau tempat kemenangan yang ada di dalam surga. Setelah kita membaca pada ayat ke-21, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam ini mengintai, atau bisa bermakna di situ ada tempat mengintai oleh penjaga neraka, karena pada saat kita sudah dihisab oleh Allah Ta'ala, maka kita akan melewati. Wa iminkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara manusia kecuali melewati di atas neraka itu. Ada, yaitu yang disebut dengan as-sirat, ya, meniti sirat yang sangat tipis. Ada yang secepat kilat karena amalannya sangat baik, ada yang secepat angin, ada yang seperti kuda dengan kecepatan tinggi, ada yang seperti binatang dengan kecepatan tinggi, ada yang berlari, ada yang berjalan biasa, bahkan ada yang merangkak. Inilah sesuai dengan amalan kita masing-masing.
Dan disebutkan dalam hadis bahwa awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badri. Kelompok pertama yang masuk ke surga, wajah mereka itu adalah seperti bulan purnama yang sangat cerah ya, sinarnya itu sangat terang. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi setelah Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada makhluk pertama, manusia pertama yang masuk ke surganya adalah Rasul kita Muhammad SAW. Beliaulah yang memegang kunci surga dan yang diizinkan masuk pertama kali, maka diikuti oleh umatnya. Nah, disebutkan di sini kelompok yang pertama kali masuk ke surganya adalah wajahnya bersinar terang benderang seperti bulan purnama. Kemudian dalam hadis lain riwayat dari Ahmad, "Uridu alayya awwalu thalathatin yadkhulunal jannah." Ditampakkan kepadaku 3 kelompok yang pertama-tama masuk ke surganya Allah. Wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar, dan 3 kelompok yang masuk ke neraka. Fa amma awwalu thalathatin yadkhulunal jannah, adapun 3 kelompok yang pertama-tama masuk ke surganya Allah itu adalah fasyahid. Jadi kelompok pertama adalah orang yang syahid, yang mati syahid, yang mati di medan perang, jihad fisabilillah, melawan orang-orang kafir kemudian terbunuh. Itu kelompok yang pertama yang masuk ke surga. Yang kedua adalah wa'abdun mamlukun lam yushghilhu riqqud dunya an ta'atillah. Seorang hamba sahaya yang kesibukannya dalam hal perbudakan, dalam melayani tuannya itu tidak menghalanginya untuk taat kepada Allah. Perbudakan terjadi pada zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang mungkin bisa dikiaskan orang yang punya kesibukan dalam hal melayani tuannya atau majikannya, tapi itu semua tidak menghalanginya untuk rajin taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah yang ketiga, kelompok yang masuk ke surga awal-awal ini adalah wa faqirun muta'affifun dzu ayalin. Seorang yang fakir, yang miskin, yang dia ini memiliki rasa iffah, memiliki rasa hormat, gengsi yang positif ya. Tidak meminta-minta, tidak minta belas kasihan, dzu ayalin, walaupun dia memiliki tanggungan yang banyak, punya keluarga, punya anak, punya istri, tetapi dia menjaga iffahnya. Nah, inilah 3 golongan yang pertama-tama masuk ke surga: orang yang syahid, budak yang taat, kemudian orang miskin yang menjaga kehormatannya. Wa awwalu thalathatin yadkhulunan nar, adapun 3 golongan yang pertama-tama masuk ke neraka adalah amirun musallitun, pemimpin, penguasa yang diktator, yang tiran ya, atau yang zalim, menggunakan jabatan kekuasaannya untuk mendolimi rakyatnya. Yang kedua adalah wadzu sarwatin min malin la yu'addi haqqallah min malihi. Orang yang punya kekayaan banyak, punya harta banyak, tetapi tidak menunaikan hak Allah di dalam hartanya, tidak mengeluarkan zakat ya, tidak menunaikan sedekah, tidak mengeluarkan infak dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah wa faqirun fakhur, seorang yang fakir, orang yang miskin tetapi sombong ya. Kalau orang kaya sombong, ada yang disombongkan, ada kekayaannya, tapi kalau orang miskin yang sombong ini berarti sudah keterlaluan ya. Dia kesombongan itu ada di hatinya ya. Dia tidak bisa menampakkan ya, karena kesombongan itu ada dalam hatinya. Batarul haq wa ghamtun nas ya. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ya. Itu bisa dilakukan oleh orang miskin.
Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwasanya pertama-tama yang masuk surga itu adalah orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin. Kenapa? Karena hisabnya itu cepat, ya, perhitungannya itu cepat. Jadi auditnya itu cepat. Kalau orang-orang kaya dia punya harta banyak sehingga hisabnya lama. Karena ada dalam hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kaki anak manusia nanti pada hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana diambil dan kemana diinfakkan. Nah, kalau orang kaya ngambilnya, artinya kekuasaan atau kekayaannya banyak, itu ditanya ngambilnya dari mana dan alokasinya kemana, sehingga hisabnya lama. Baru kemudian disusul oleh orang-orang kaya. Berapa jarak lama antara masuknya orang-orang fakir ke surga yang disusul dengan berikutnya adalah orang-orang kaya? Ada beberapa versi, di antaranya riwayat menyebutkan jarak jedahnya itu 40 tahun. Ada lagi riwayat menyebutkan sampai 500 tahun. Ketika orang fakir sudah masuk, baru disusul orang-orang kaya, itu jaraknya 500 tahun. Dan orang-orang yang miskin sudah nunggu duluan. Mereka sudah nunggu di depan pintu surga, ya, atau pokoknya sudah masuk areal surga lah. Ketika orang-orang yang kaya ini menyusul, pada waktu yang lama itu ada percakapan di antara mereka. Orang miskin bertanya, bagaimana keadaanmu tadi? Kata orang yang kaya ini, saya tadi menunggu dengan waktu yang lama dan bercucuran keringat yang sangat banyak, sampai digambarkan dalam hadis, ya, saking banyaknya keringat yang jatuh dari tubuh saya itu, seandainya diminum oleh 1000 unta itu masih mencukupi, saking banyaknya air keringat yang berjatuhan dari dirinya itu, ya, karena menunggu betapa banyak dan detailnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah kondisi, ya, orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa inilah mendapatkan kemenangan. Takwa yang sudah sering kita dapatkan tausiah, nasihat, dan salah satu rukun khutbah Jumat adalah wasiat takwa, ya, yang banyak definisinya. Diantaranya Ali mengatakan at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah kita takut kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, ya, kita mengamalkan Al-Quranul Karim, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan kita bersiap-siap untuk melakukan rihlah, perjalanan yang panjang kehidupan di akhirat nanti. Ada yang menambahkan ar-ridho bil qalil wa syukru bil katsir, ya, yaitu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit dan bersyukur atas pemberian Allah, nikmatnya yang banyak kepada kita. Jadi mereka mendapatkan mafaza, fauzan wa dhufran nanti di yaumul qiyamah, pada saat dimasukkan Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ada lagi yang menafsirkan, yaitu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas, menafsirkan mafaza itu adalah mutanazihan. Orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan tempat untuk rekreasi, wisata, ya, mendapatkan tempat kesenangan. Ini dikuatkan, dipilih, dirojihkan oleh Ibnu Katsir, dan sesuai dengan firman Allah yang sesudahnya, hadaiqa wa a'naba, di mana tempat rekreasi itu identik dengan kebun-kebun dan anggur-anggur yang banyak, ya. Kalau kita rekreasi wisata
di Malang Raya khususnya. Nah, ini ada tempat-tempat yang indah, ada spot-spot yang baik ya untuk diambil gambarnya. Ini kesenangan dan pemandangan yang di surga itu jauh lebih baik daripada yang kita saksikan di dunia ini. Kemudian pada ayat hadaiqa wa a'naba bisa kita ambil beberapa pelajarannya. Di antaranya ada beberapa riwayat yang menyebutkan inna fil jannah syajaratan, sesungguhnya di surga itu ada satu pohon, yasir raqib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha, di mana saking rindangnya pohon ini, ketika ada penunggang kuda atau penumbang yang lainnya ya, dia melewati di bawah pohon ini, di bawah naungan pohon ini, tidak habis selama 100 tahun. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Jadi saking rindangnya, saking besarnya, saking rimbunnya pohon yang ada di surga ini, ketika ada penunggang kuda yang lewat di bawahnya, maka naungannya itu dilalui sampai butuh waktu selama 100 tahun. Ada lagi hadis riwayat Tirmidzi, ma fil jannah syajarah illa wasaquha min dhahab, tidaklah pohon yang ada di surga itu kecuali batangnya itu terbuat dari emas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa di surga itu kan kita ditempatkan bertingkat-tingkat ya. Dan tadi sudah kita sebutkan sebagai tambahan, walaupun tadi orang-orang miskin masuk lebih dulu, tidak menjadi jaminan tempat yang dimiliki oleh orang miskin ini lebih baik daripada orang kaya. Dia masuk surganya dulu, tapi bisa jadi nanti orang yang kaya itu tempat di surganya lebih baik. Nah, tergantung kualitas daripada amalan yang diterima itu ya. Nah, ketika ada orang-orang yang sudah ditempatkan secara bertingkat-tingkat, ada satu saat orang yang berada di tingkat lebih bawah itu melihat orang yang ditempatkan di lebih atas, itu dia memiliki pohon, yang mana dari pohon itulah keluar kuda yang terbuat dari emas, yang sudah berpelana, sudah siap untuk ditunggangi, dan orang yang menempati tempat itu mengendarai kuda yang terbuat dari emas itu, dan dia bisa berkeliling kemanapun yang dia kehendaki. Maka orang yang melihat ini ada timbul pertanyaan ya, bukan hasad, bukan ya, karena kita nanti di surga sudah tidak ada penyakit hati, tidak ada iri, tidak ada dengki ya. Itu sudah dicabut dari diri kita semua, dari hati kita. Dia hanya mempertanyakan, ya Allah, kenapa dia mendapatkan nikmat seperti itu, saya tidak mendapatkan? Maka jawaban dari Allah, pada saat dia di dunia dulu dia sholat tahajud, qiyamul lail pada saat orang-orang tidur. Pada saat dia di dunia dia berpuasa ketika orang-orang itu makan. Dan pada saat dia berinfak ketika orang-orang bakhil. Pada saat di dunia dia berjihad fisabilillah, pada saat yang lain itu takut ya berangkat perang ya, mereka tidak mau berangkat perang. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh orang yang mendapatkan karunia bisa naik kuda menjadi kendaraannya, bisa keliling ke surga itu. Di surat Al-Baqarah ayat 25 bisa kita baca, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Setiap kali penduduk surga ini mendapatkan rizki berupa buah-buahan, mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah yang pernah diberikan rizki oleh Allah kepada kita
baik itu rizki yang pernah mereka dapatkan di surga ataupun yang dulu di dunia ya. Tetapi walaupun sama, mirip bentuknya ataupun warnanya, tapi rasanya berbeda-beda ya. Hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ada kemiripan, mungkin di sana ada semacam jeruk, tapi jeruknya sangat manis, jauh lebih lezat daripada jeruk yang ada di dunia ya. Ataupun jenis buah-buahan yang lainnya ya. Ini karunia yang diberikan Allah kepada penduduk surga berupa buah-buahan yang secara khusus pada ayat 32 ini hadaiqa wa anaba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Yang mana kebun-kebun dan anggur-anggur ini bukan hanya dinikmati kita melihat saja ya, tapi kita dipersilahkan untuk memetik kutufuha daniyah. Memetiknya itu dengan cara yang mudah karena sangat pendek, sangat dekat dan sangat rendah ya. Kalau bisa kita ilustrasikan, ada wisata petik. Kalau dulu ada apel, sekarang ada jeruk, mungkin ada jambu dan yang lain-lainnya ya. Tentunya rasa yang kita makan itu berbeda antara kita beli buah-buahan di pasar, kita makan, dengan kita metik secara langsung kemudian kita makan, itu rasanya jauh lebih lezat ya dengan memetik langsung. Apalagi di sini anggur, di Malang Raya belum ada ya, wisata petik anggur belum ada ya. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita membeli anggur berapapun mungkin bisa kalau kita punya uang, tapi kalau memetik anggur dengan rasa yang lezat ini luar biasa ya. Inilah yang diberikan Allah Ta'ala kepada al-muttaqin ya. Dan mudah-mudahan kita semua insyaAllah ya termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surganya ya, karena kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang muttaqin ya. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa buah-buahan yang ada di surga itu bentuknya seperti kendi dan timba, warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih lunak daripada mentega. Coba bisa kita ilustrasikan ya, kita gambarkan seperti itu ya. Kata Ibnu Abbas, bentuknya seperti kendi dan timba, warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan lunaknya lebih lunak daripada mentega. Dalam hadis Sahih Bukhari, kitab Tauhid, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat yang di sampingnya itu kebetulan ada orang Arab Badui ya, dari suku Badui, Arabi. Rasulullah SAW bercerita bahwasanya nanti di surga itu ada seorang laki-laki yang memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku untuk bercocok tanam. Mungkin dia dulu di dunia profesinya petani ya, sehingga dia ingin nostalgia, ingin bertanam di surga ya. Kata Allah, loh, bukankah sudah tersedia itu? Ada buah-buahan, ada tanaman ya. Tetapi dia mengatakan, betul ya Allah, tapi saya ingin bercocok tanam ya Allah. Maka Allah mempersilahkan, silahkan. Akhirnya dia mengambil benih dan menanam apa yang dia pilih itu, benihnya itu ditanam. Dalam sekejap tumbuh tanaman itu dan berbuah dengan buah yang sangat banyak, yang kalau dipanen itu setinggi gunung, saking banyaknya buah-buahan yang dia hasilkan itu. Maka sesudah itu dia nikmati, dan Allah mengatakan, hamba Allah, anak manusia, Bani Adam, itulah nikmati apa yang telah diberikan Allah itu. Sesungguhnya kalian ini makhluk yang tidak pernah kenyang ya. Ini peringatan untuk manusia ya. Jadi ternyata manusia ini makhluk yang selalu punya perasaan dan sikap rakus ya, ingin meminta yang lebih dan yang lebih itu. Kemudian jemaah sekalian, ayat berikutnya adalah wa kawaiba atrobah ya. Ini yang paling menarik ya. Jadi
wa kawaiba atrobah, yaitu gadis-gadis yang sebaya usianya. Kawaiba di sini adalah jawari fi muqtabalil umr. Jadi gadis-gadis, perawan-perawan yang usianya itu ya usia muda ya. Jadi usia penduduk surga itu nanti kita pun yang walaupun meninggal dalam keadaan tua, sudah beruban ya, kita nanti dimasukkan ke surganya Allah itu dalam usia yang muda. Kurang lebih usia kita itu sekitar 33 tahun sebaya kira-kira ya, kurang lebih itu. Dan masing-masing kita itu nanti menempati surganya. Kalau diibaratkan seperti kita check-in di hotel itu, kita akan diantar oleh malaikat di tempat yang kita, ketika memasuki tempat itu kita tidak merasa asing, seolah-olah kita sudah sangat mengenal tempat itu. Nah, itu ketika sudah diantar oleh malaikat ya, nanti di surga insyaallah ya. Jadi wa kawaiba atrobah, gadis-gadis yang usianya muda-muda dan sebaya-sebaya, yang ya mungkin usia-usia lebih, kalau kita usianya 33 berarti lebih muda ya, lebih muda daripada kita ya. Disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah bahwa lirrajuli min ahlil jannah zaujatani minal huril ain. Untuk satu orang laki-laki di surga itu nanti memiliki 2 orang istri dari bidadari. Gak usah banyak-banyak ya. Jadi sudah cukup ya. Zaujatani, 2 orang istri dari minal huril ain. Ala kulli wahidatin sab'una hullah. Setiap masing-masing istri dari bidadari ini memakai 70 perhiasan yang mengandung ya pokoknya sudah cantik luar biasa ditambah dengan perhiasan ya. Jadi wanita surga ini kecantikannya tidak ada satupun yang menyamai wanita manapun di dunia. Siapa wanita yang tercantik di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wanita surga ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, walau ittala'at imra'atun min nisa'il jannah ilal ardi lamala'at ma bainahuma rihan. Seandainya muncul wanita surga ke bumi, niscaya cahayanya itu akan menyinari langit dan bumi. Bidadari lah dalam bahasa yang lebih difahami ya. Kalau turun ke dunia maka cahayanya itu sangat terang, bisa menyinari antara langit dan bumi. Lamala'at ma bainahuma rihan, artinya rihan di sini baunya ya, harumnya itu tercium ke seluruh penjuru langit dan bumi. Wala adha'at ma bainahuma, dan akan bisa menyinari seluruh isi langit dan bumi ini. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, dan penutup kepalanya, cadarnya itu lebih baik, lebih indah daripada dunia dengan segala isinya. Bayangkan ya, penutupnya tok ya, cadarnya saja itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apalagi wajahnya ya. Ini gambaran dari hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, mana yang lebih indah, mana yang lebih baik, mana yang lebih cantik, wanita penghuni surga yang asli ataukah wanita dunia yang masuk ke surga? Istri-istri kita ya, insyaallah ketika kita muttaqin ya, kita bertakwa, istri kita juga bertakwa, anak-anak kita juga orang-orang yang bertakwa, maka nanti akan reuni di surga. Dalilnya surat At-Tur 21 ya. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum
biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya, oleh keluarganya itu juga sama-sama beriman, maka kami kumpulkan keluarga ini di surganya. Jadi ketika suami ya mukmin, kemudian istrinya mukminah masuk ke surga, maka nanti akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Nah terus tadi siapa? Tadi 2 orang istri itu siapa? Ya 2 orang istri tadi itu bonus kita ya di surganya. Allah Ta'ala itu bidadari ya. Itu disebutkan dalam hadis yang lain ya, ma min abdin yadkhulul jannah illa wa yajlisu inda ra'sihi wa inda rijlaihi fintani minal huril ain yughanniyanihi bi ahsani sautin sami'ahul insu wal jinnu wa laysa bimazamir syaitan ya. Tidak ada seorang manusia pun laki-laki yang masuk surga kecuali nanti tadi sudah kita jelaskan ya, dikasih oleh Allah dari bidadari 2 ya. Di sini lebih detail lagi, illa wa yajlisu inda ra'sihi, kecuali dia nanti akan didampingi di atas kepalanya itu. Jadi kalau dia berbaring, di atas kepalanya itu duduk seorang bidadari yang sangat cantik, dan juga di bawah kakinya itu 2 orang bidadari. Mohon maaf 1 orang ya. Jadi 1 orang di atas kepala, 1 orang di bawah kaki. Yughanniyanihi, keduanya bernyanyi, menyanyikan lagu dengan suara yang sangat merdu, yang sangat indah, yang bisa didengarkan oleh manusia dan jin, dan bukan merupakan nyanyian seperti seruling-seruling setan, bukan ya. Ini hiburan yang diberikan Allah kepada setiap laki-laki. Dan yang dijawab oleh Rasul tadi adalah ketika dapat pertanyaan, mana yang lebih cantik ya Rasulullah, apakah wanita asli penghuni surga ataukah wanita yang di dunia masuk surga nanti? Beliau memberikan jawaban, yang lebih cantik itu adalah wanita dunia yang masuk ke surga. Jadi kalau kita nanti dipertemukan dengan istri kita, garis-garis wajahnya itu seperti istri kita, tapi kecantikannya jauh luar biasa. Mungkin seperti di aplikasi itu ya, ya, di permak ya, sedemikian rupa sehingga kita masih mengenali, oh ini istri saya, tapi kecantikannya luar biasa. Yang tua ya semakin muda ya, yang laki-laki semakin tampan, dan kita juga semakin tampan di sana ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat nanti penduduk surga ini kumpul-kumpulnya itu pada hari Jumat ya. Ada pasar ya, semacam pasar, kita kumpul-kumpul pada hari Jumat. Kemudian ada angin rahmat dari Allah Ta'ala yang menerpa wajah-wajah kita insyaallah ya, penghuni surga. Dan setiap kali diterpa oleh angin ini, wajah kita semakin tampan dan semakin tampan. Ketika pulang ke rumah, istri kita kaget, rumah di surga maksudnya, kok semakin tampan mas jenengan gitu ya. Nah, ternyata istri kita juga semakin cantik yang ada di surga itu ya. Ini luar biasa ya. Jadi wanita yang di dunia itu kemudian masuk ke surga itu lebih cantik. Kenapa? Karena mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala ya, yang belum atau yang tidak dilakukan oleh wanita-wanita penghuni surga. Dan di sana ya, bagaimana tentang masalah, mohon maaf ya, ini agak tabu ya, dalam hal persetubuhan bagaimana? Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati ya, tapi sungkan bertanya ya. Ya, bagaimana ya? Nah, ini lanjut daripada ayat ke-34, waka sandihaqa. Kita tersedia di sana gelas yang penuh, isinya itu penuh dengan minuman. Minuman utama penduduk surga itu adalah khamr, arak.
tetapi tidak membuat teler, ya, nggak menjadi mabuk. Nah, jadi berapapun yang kita minum itu seger. Nah, jadi minuman yang haram di dunia itu halal untuk kita di akhirat nanti, ya. Jadi ada gelas-gelas, kata Ibnu Abbas, gelas-gelas yang berbaris dan terisi penuh dengan minuman yang utama adalah khamr. Bukan hanya gelas-gelas, ya, bahkan lautan atau sungainya juga ada sungai yang terdiri daripada khamr. Ada sungai susu, ada sungai madu, luar biasa, ya. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang ahlul kitab yang mendatangi Rasulullah SAW. Mereka bertanya, wahai Muhammad, apakah betul kamu mengatakan bahwa penduduk surga itu makan dan minum? Maka beliau menjawab, iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya setiap orang dari mereka akan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala seperti kekuatan 100 laki-laki, sehingga dia kuat. Jadi kekuatan 100 laki-laki, kuat makan seperti makannya 100 laki-laki, kuat minum seperti minumnya 100 laki-laki, dan itu tadi jawabannya, ya, kuat jima, ya, bersetubuh dengan istrinya seperti kekuatan 100 laki-laki. Subhanallah, ya. Nah, kemudian keringat yang keluar dari tubuh penduduk surga ini adalah tetes-tetes seperti minyak kasturi yang wangi luar biasa, ya. Jadi di ayat 25 Al-Baqarah, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan istri-istri yang bersih, ya. Mereka tidak pernah menstruasi, jadi nggak ada liburnya, ya. Tidak pernah menstruasi, juga tidak pernah berkata-kata, suci dari arti fisik dan juga psikisnya, ya, tidak ada hasad dan sebagainya. Dan juga pada saat mereka makan dan sebagainya, itu yang keluar itu bukan berupa kotoran, tapi yang keluar adalah keringat, dan keringatnya ini baunya harum, ya, seperti bau harumnya minyak kasturi. Masya Allah, inilah luar biasa, ya, kenikmatan yang bisa kita dapatkan, ya, pada saat insya Allah kita semua, ya, yang hadir di sini dan keluarga kita insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Disediakan wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa, ya, ada gelas-gelas yang terisi penuh. Disebutkan dalam surat As-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafim min dhahab wa akwab. Mereka itu dikelilingi dengan piring-piring yang berisi makanan tentunya, ya, yang terbuat daripada emas dan piala-piala, ya. Jadi luar biasa, ya, nikmat yang diberikan Allah kepada ahlul jannah. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, mereka tidak mendengarkan kata-kata laghun yang sia-sia dan kebohongan, ya. Ini seperti, ya, di sekitar kita lah, ya. Malang ini kan berjamuran kafe-kafe di sana sini, ya. Dulu hanya sedikit, sekarang luar biasa, sehingga ada yang menyebut kota kafe Malang ini, ya. Jadi anak-anak muda-mudi yang nongkrong-nongkrong itu pembicaraannya apa, kan sekitar itu, ya. Mungkin riba, mungkin ada bohong, bercanda, sebagainya. Nah, penduduk surga yang nongkrong ini, mereka minum, ya, mereka bersenang-senang, mereka bersenda gurau, ya. Ini mereka sama sekali tidak pernah mendengarkan kata-kata pembicaraan yang berisi laghun, yang sia-sia, dan tidak ada pernah kebohongan sama sekali, ya. Itulah, ya, karena mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, ya, tidak membicarakan hal-hal yang buruk seperti itu. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itu adalah balasan dari Tuhanmu yang merupakan ata'an, pemberian, hisaba, ya, yang itu adalah pemberian yang cukup sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan di dunia dulu, ya. Banyak di antara kita di dunia yang menahan pandangan, ya,
ketika berhadapan dengan orang-orang atau wanita-wanita non-mahram, maka mereka akan mendapatkan pahalanya di surganya Allah Ta'ala nanti ya. Mereka-mereka yang menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka akan diberikan balasan yang setimpal bahkan yang lebih berlipat-lipat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba, ay la yasma'una fil jannah al-batil minal kalam ya. Mereka tidak pernah mendengarkan perkataan yang batil dari berupa pembicaraan, wala yakdzibu ba'dhum ba'dha ya. Masing-masing tidak pernah berbohong antara satu dengan yang lain. Wa hadza dalilun ala nadhafatil bi'ah, dan ini menunjukkan tentang bersihnya lingkungan, wa sumuwiha, dan ketinggian adab yang dimiliki oleh penduduk surga, mimma tartahu lahun nufus, yang menjadikan hati kita ini, jiwa kita ini betah ya. Kalau kita tinggal di lingkungan yang baik, tetangga kiri kanan itu baik, maka ini akan membuat kenyamanan diri kita ya, bisa betah kerasan di situ. Khilafan li halid dunya, berbeda dengan kondisi orang-orang yang ada di dunia, haitsu yasma'u fihal insanul mu'min, di mana setiap kita yang tinggal di dunia, seorang mukmin, manusia mukmin ini mendengarkan ma yasrahu asy'ur wa yu'limun nafs ya, sesuatu yang bisa menyakiti jiwa kita, bisa membuat jiwa kita ini menjadi terpengaruh ya. Jadi kalau kita bergaul di masyarakat, bisa jadi kita mempengaruhi atau dipengaruhi ya. Maka di surga tidak ada seperti itu. Falaisa fil jannah kalamun lagin sakitun arun anil fawaid ya. Tidak ada perkataan yang sia-sia di surga nanti, tidak ada dosa, dan semua itu adalah disebut dengan Darussalam ya, negeri keselamatan. Tidak ada penyakit secara fisik dan juga tidak ada penyakit secara rohani ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya memberikan istiqomah dan husnul khotimah kepada kita semua, sehingga termasuk di antara golongan orang-orang yang bertakwa, yang ini nantinya akan diberikan balasan yang sangat indah, yaitu di surganya Allah Ta'ala, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar ya. Surga yang tidak bisa kita bayangkan sama sekali, mata kita juga tidak bisa melihat ya, bagaimana mendeskripsikan secara bentuk bagaimana surga itu. Telinga kita juga tidak bisa mendeskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bisa kita dengarkan, dan juga tidak pernah terlintas di dalam benak kita ya. Tapi dengan melalui ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sahih, bisa kita lihat keindahan surga yang luar biasa. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal ya. Balasan itu adalah nanti tergantung pada amal yang kita lakukan di dunia. Jazahumullahu ta'ala ala imanihim, Allah memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan keimanannya, wa salihi a'malihim, dan kesolihan amal mereka. A'tahum dzalika, itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala, ata'an tafadzulan minhu ihsanan, pemberian merupakan karunia dari Allah Ta'ala dan hal-hal yang baik dari Allah Ta'ala, kafian secara cukup, wafian untuk memenuhi, syamilan yaitu mencakup, kathiran yang banyak sekali, hasbama wa'atahum bihi min mudha'afati ajril hasanat wa takfiri sayiat, yaitu berupa pemberian yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan di dunia mungkin sepertinya itu adalah sepele, tapi siapa tahu itu justru menjadikan Allah ridho, dan justru itu yang menjadikan datangnya imbalan pahala ya dari Allah Ta'ala. Yang sering dicontohkan betapa seorang WTS ya, yang profesinya melakukan banyak kemaksiatan seperti itu, dosa besar ya, tetapi ketika dia empati memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah ridho dengan perbuatan ini. Allah mengampuni dosa besarnya dan menjadikan orang ini, wanita ini, masuk ke surga akibat perbuatan yang klip sepertinya sepele itu ya.
Kebalikannya ada orang yang ahlul ibadah, seorang wanita yang rajin ibadah, orang yang solihah, tetapi dia tidak berlaku ihsan kepada kucingnya yang dia taruh di rumah, dia tidak rawat dengan baik sampai mati, ya. Kemudian Allah Ta'ala murka dengan perbuatan wanita ini, maka akibat kemurkaan itulah dia masuk ke neraka, ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan amal sekecil apapun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah menyepelekan amal yang sepele sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kita tersenyum di hadapan saudara itu adalah sedekah yang siapa tahu justru dengan senyuman itulah Allah ridha dan memasukkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.